Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap berbagai segi kehidupan. Pertanian diketahui merupakan sektor yang paling rentan terhadap dampak yang ditimbulkan. Maka UPTD Pertanian Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat mencoba memberikan contoh praktek baik dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bentuk penanaman pohon dan pemanfaatan pekarangan bagi petani di Kecamatan Sekotong yang rentan terhadap kekeringan. Nah, seperti apa aksi yang dilakukan? Berikut kita dengar pernyataan dan kegiatan mereka. Kita tahu bahwa Sekotong ini adalah daerah panas, maka kita mencoba di halaman kantor BPP ini kita akan tanami tanaman-tanaman yang tahan terhadap panas. Tanaman-tanaman tahunan yang nantinya kita memeliharanya sampai hidup, dan begitu dia sudah hidup dia mampu bertahan. Karena memang Sekotong ini lahan di lapangan juga lahan yang memang pada hujan. Areal sawah kita 2.602 hektar, lalu di lahan keringnya itu 9.000 hektar. Nah, mudah-mudahan dengan percontohan yang kita buat di BPP ini bisa diikuti di lapangan oleh kawan-kawan, ditransfer oleh saudara-saudara kita penduduk. Saya kira itu. Jadi karena ada kesepakatan semangat kita bersama, jadi BPP ini harus kita tata dengan baik sehingga bisa kita nikmati nanti manfaatnya. Nah, selain itu karena Sekotong ini kan gersang, paling tidak kita harus memulai untuk tanam pohon-pohon yang bisa hijau sehingga kantor ini menjadi indah juga sebagai contoh bagi petani juga, karena kita ini kantor penyuluh pertanian harus bisa memberikan contoh kepada semua petani. Oh, ini tanaman ini diambil di sekitar Jalan Bel, dan ini kita sama teman-teman ini swadaya ini untuk pengadaannya, untuk kita tanam di lingkungan kantor kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami pada hari ini bisa bergotong royong di kantor UPTD Pertanian Kecamatan Sekotong. Teman-teman begitu antusias dan punya rasa kebersamaan yang tinggi karena kita termotivasi pertama dari pimpinan kantor yang ada di UPTD Pertanian Kecamatan Sekotong, dan alhamdulillah teman-teman mau swadaya untuk kebutuhan, misalnya kalau ini untuk penataan taman maupun keperluan yang kita butuhkan untuk untuk pembaharuan lingkungan yang ada di kantor UPTD Pertanian Kecamatan Sekotong. Terus untuk dananya alhamdulillah teman-teman tidak merasa terbebani karena kita sudah menyepakati untuk dana pembelanjaan untuk material maupun benih, media tanam sudah kita sepakati. Alhamdulillah teman-teman begitu antusias untuk mengeluarkan dana sendiri meskipun tidak ada dana dari kantor. Dan semua itu kita juga lakukan dengan ikhlas, dengan tanpa tekanan dari siapapun, karena kita memiliki jiwa pertanian. Jadi paling enggak kita memberikan contoh dulu di lingkungan UPTD Pertanian Kecamatan Sekotong untuk pemanfaatan pekarangan. Nah, di sini kita bisa menjadikan contoh untuk memotivasi para petani dan ibu-ibu tani yang ada di kelompok binaan kita. Semoga dengan adanya perubahan lingkungan kantor ini memberikan dampak terhadap para petani maupun ibu tani yang ada di masyarakat maupun yang ada di Kecamatan Sekotong ini, karena kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu, dari kantor.
baru kita melakukan perubahan atau paling tidak kita memberikan dampak terhadap perubahan yang ada di kantor kita ini. Sekarang kita berada di greenhouse. Ini masih kita melakukan pembibitan. Yang ini tanaman melon, alhamdulillah sudah berumur 2 minggu, sekitar 2 minggu sudah kita melakukan pemupukan pertama. Nah, di sini nanti kita akan melakukan penanaman sayur seperti bayam, sawi, meskipun saat ini masih kosong karena kita masih mulai pembaharuan, karena kemarin kita sudah melakukan penanaman dan sudah habis panen. Sekarang kita mulai nanam lagi untuk tahap kedua. Jadi di sini kita juga merasa termotivasi karena Bapak Tim Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Sekotong, Bapak Mujitahid SP, dan koordinator kita lalu Pajar SP, alhamdulillah sangat mendukung kreativitas teman-teman dalam penataan lingkungan kantor. Jadi kita juga memiliki bagian-bagian yang harus kita kerjakan tergantung dengan kreativitas sendiri. Kita sudah dikelompokkan menjadi 8 kelompok yang masing-masing anggotanya 3 orang. Wilayah penugasan sekitar 1 sampai 1,5 hari. Di situ teman-teman bisa melakukan penanaman maupun penataan tergantung dengan kreativitas masing-masing kelompok. Nah, di situ juga kita bisa melakukan penataan sedemikian rupa tergantung dari kesepakatan anggota masing-masing. Alhamdulillah mulai sudah 2 minggu berjalan kita mulai penataan lingkungan, mulai dari kita melakukan penanaman buah-buahan di lingkungan sekitar kantor, kita mulai dari pembuatan taman. Kita memiliki greenhouse yang cukup luas ya, kayak gini. Nanti kita usahakan untuk penanaman dengan berbagai macam jenis tanaman sayur maupun tanaman buah-buahan, nanti kayak melon, mentimun, kita akan usahakan penanamannya nanti di greenhouse. Untuk keperluan makan paling tidak kita bisa mengambil atau memetik langsung di halaman pekarangan kantor ini. Nah, untuk kita jadwal gotong royong di kantor kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya hari ini kan hari Senin, kita melihat kondisi kantor yang masih amburadul, belum tertata dengan rapi, jadi masih banyak pekerjaan yang tertunda yang seharusnya kita sudah selesai kerjakan sebelum Lebaran. Tapi karena ini awal masuk setelah Lebaran, jadi kita diminta untuk gotong royong dulu sama Bapak Kepala UPTD dan koordinator kedua pertanian di sini. Untuk sementara kita gotong royong dulu. Nanti begitu pekerjaan sudah agak mau selesai, istilahnya sebelum ya setelah makan siang lah, setelah subuh, nanti teman-teman baru melakukan kegiatan di lapangan untuk melakukan kunjungan ke kelompok. Nanti kita usahakan paling enggak seminggu sekali kita sempatkan untuk gotong royong di sini. Kalau untuk masalah penyiraman, pemeliharaan tetap kita lakukan setiap hari. Tapi kalau untuk gotong royong secara serempak, kita jadwalkan paling enggak 1 hari dalam seminggu. Dan itu juga mungkin jadwalnya untuk kegiatan gotong royong kita bisa jadwalkan dengan sesuai kebutuhan.